Bapak udah saya jadikan host. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, dalam pendidikan sejarah. Sekarang adalah pertemuan ke-16, pertemuan terakhir. Prof, saya sudah buat spot UP Edu-nya, pertemuan ke-16, barangkali juga mau dipoto dan sekalian di-upload dalam pertemuan terakhir ini. Dan seperti saya maklumkan juga, pertemuan terakhir ini akan diisi oleh ujian akhir semester yang sifatnya lisan. Kita tanya jawab saja ya untuk menyegarkan kembali wawasan kita, wawasan Bu Emilda terkait dengan multikulturalisme dalam pembelajaran atau pendidikan secara. Jadi mungkin saya dengan Prof. Dadan nanti akan memberikan beberapa pertanyaan dan mohon dijawab apa yang dalam pemahaman Bu Emilda ya. Baik, Oke, kita mulai. Saya pikir kita sudah selama satu semester mengkaji tentang multikulturalisme dalam pendidikan dan pembelajaran sejarah, baik konsep-konsepnya, teori-teorinya, termasuk juga aplikasinya dalam konteks pembelajaran dan pendidikan sejarah di Indonesia. Oke, saya ingin mendapat penjelasan kembali apa yang Bu Imelda pahami tentang multikulturalisme dalam pembelajaran atau pendidikan sejarah di Indonesia. Silakan Bu Imelda. baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Pak. Jadi dulu itu, Pak, saya berpikir ketika saya mengambil multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah ini, saya berpikir itu, oh mungkin multikulturalisme ini kita itu identik dengan Bhinneka Tunggal Ika saja, atau perbedaan dari berbagai macam latar belakang budaya yang ada di Indonesia dan kita bisa memahami semua latar belakang budaya itu. Tetapi ketika satu semester saya belajar dengan Profesor Dadan dan Pak Anies Wirta, ternyata cara pandang saya dalam memandang multikulturalisme itu semakin luas, Pak. Ketika di bulan pertama dan ketiga itu sampai dengan Prof. Dadan, saya pernah juga bertanya kepada Pak Dadan, Pak, ternyata multikulturalisme ini kita juga belajar tentang bagaimana tentang gender juga ya Pak. Ternyata saya bertahu itu Pak. Ternyata di multikulturalisme ini bagaimana kita betul-betul bisa melihat berbagai macam perbedaan itu Pak, baik dari segi ras, suku bangsa, agama, dan bagaimana persamaan gender antara perempuan dan laki-laki. Di situ em, menambah lagi wawasan saya, ternyata bagaimana multikulturalisme ini juga eh, diangkat di beberapa negara yang dimana multikulturalisme ini bisa dipandang sebagai kesetaraan untuk masyarakat secara global di beberapa negara yang dimana di beberapa negara ini juga memandang imigran memiliki hak yang sama, bagaimana masyarakat seperti negara di Australia, di Kanada, terutama Kanada yang lebih terutama yang telah me- membuat sebuah peraturan yang dimana eh, bahasa ibu juga tetap boleh digunakan di negara tersebut, di mana ada menghargai tentang kebudayaan yang mereka bawa dari negara asalnya. Terus yang dari Pak Andi Swirta juga hal yang ada yang saya pahami juga Pak, ternyata multikulturalisme ini tidak hanya kita memandang budaya atau ras secara bersamaan, tetapi bagaimana juga kita menyikapi berbagai multi perspektif dalam sebuah peristiwa sejarah. Kita tidak hanya terfokus pada narasi tunggal yang kita sebut dengan official history, tetapi Bapak pernah bilang juga ke saya dalam multi perspektif, dalam multikulturalisme itu kita harus bisa juga membuka peluang untuk berbagai multi perspektif dalam memandang sebuah peristiwa sejarah, sehingga kita tidak hanya memandang sebuah peristiwa sejarah itu hanya sebatas hitam dan putih saja, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Imelda. Saya pikir penjelasannya cukup memadai ya. Memang
kalau kita bicara tentang multikulturalisme sendiri dalam konteks Indonesia, tentu kita sudah punya slogan ya, sudah punya moto apa yang tadi disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang menghargai realitas keberagaman bangsa kita, walaupun begitu keberagaman itu adalah menuju kepada satu tujuan ya, satu sumber, yaitu apa yang disebut dengan kekayaan nasional ke dan tentu integrasi nasional ya. Dan konsep-konsep multikulturalisme yang seperti itu tentu dipelajari dalam eh, apa, eh, ilmu kebudayaan, dalam antropologi, dalam disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan dan kebudayaan. Tapi dalam konteks multikulturalisme dalam pembelajaran dan pendidikan sejarah sebenarnya tadi yang Ibu Emilda katakan ya. Jadi dalam pembelajaran sejarah itu terkait dengan narasi dan pentafsiran. Memang kalau kita ingin memasukkan konsep multikulturalisme, artinya narasi sejarah sendiri termasuk penafsirannya harus memberi ruang kepada peserta didik, kepada guru ya, untuk tidak hanya berpandangan kacamata kuda atau monolitik seperti mana yang dinarasikan dan ditafsirkan dalam official history ya, dalam sejarah resmi milik pemerintah, tapi juga harus memberi peluang, menghargai kalau ada narasi, kalau ada pendapat, kalau ada penafsiran yang lainnya. Tapi tadi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, walaupun ada keragaman narasi, keragaman penafsiran, tapi mesti jelas eh, apa tujuan, kriteria dan eh, integrasi nasionalnya, standar nasionalnya. Jadi karena itu, walaupun ada narasi yang berbeda, penafsiran yang berbeda tentang eh, konten sejarah ataupun pendidikan sejarah. Tapi jangan lupa dengan kriteria national standard, national curriculum sejarah kita ya. Kita sudah memiliki buku standar ya, karya dari para sejarawan sejak masa Orde Baru, masa reformasi, bagaimana bangsa ini terbentuk ya, sejak zaman prehistory, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman pergerakan nasional, bahkan zaman ketika negara kita merdeka 1945 sampai sekarang. Itu adalah satu benang merah standar yang harus dipahami oleh siswa termasuk oleh guru. Jadi walaupun akan ada narasi dan penafsiran yang lain, tapi benang merah tadi itu merupakan semacam kriteria dan tujuan nasional kita dalam pendidikan sejarah ya. Nah, karena itu kembali pertanyaan saya lagi terkait dengan materi ya pendidikan sejarah dari zaman prehistory, dari zaman praaksara sampai zaman Indonesia modern. Misalnya untuk materi eh, pendidikan sejarah kelas 3 ya, kelas 12 yang dimulai sejak zaman Jepang misalnya sampai zaman kemerdekaan dan sampai zaman sekarang. Apa yang menurut Bu Emelda ada peluang bagi peserta didik termasuk bagi guru sejarah untuk mengembangkan perspektif multikultural atau perspektif yang multi tafsir, multi narasif terkait dengan konten atau materi sejarah Indonesia kontemporer khususnya untuk kelas 3 SMA dari zaman Jepang sampai zaman Indonesia merdeka sampai sekarang. Silakan Bu Emilia. Baik Pak, terima kasih. Eh, saya ingat ada beberapa hal yang menarik ketika Bapak mulai masuk mengajar kepada saya. Kita juga bertolak dari Indonesia zaman kontemporer ya Pak ya. Waktu itu sebelum kita masuk kepada pelajaran di kelas 10, ada hal yang paling menarik Bapak bilang waktu itu adalah
orang Indonesia itu bagaimanapun banyak paham-paham yang masuk ke Indonesia, tetapi kita tidak selalu mengambil itu secara utuh, kata Bapak. Bahkan kita juga tidak menyediakan ruang yang dimana kalau ada itu sebuah paham-paham yang apa namanya Pak, yang Bapak bilang dulu eh, yang termasuk radikal. Nah, orang Indonesia itu lebih sifatnya dinamis, dia terima, tapi yang radikal dia terima. Eh, Bahkan yang paling menarik itu ketika kita pembelajaran yang di pertemuan ke-13 dan 15 waktu itu Bapak menjelaskan tentang konsep G30 SPKI. Di konsep ketika kita membahas di G30 SPKI itu Pak, baik Bapak dan Pak Profesor Dadan menjelaskan di situ ada hal yang menurut saya Pak yang menjadi hal yang sangat menarik untuk kita kembangkan bahkan untuk merubah multi perspektif anak-anak dalam memandang sejarah gerakan G30 SPKI ini terutama itu ketika Bapak menjelaskan kita harus bisa membedakan yang mana ini komunis internasional, yang mana ini komunis nasional. Di situ saya berpikir, oh iya, termasuk saya yang juga pernah menjadi siswa, termasuk saya pernah menjadi guru sejarah, hampir semua orang itu anak-anak memandang Pak G30 SPKI itu adalah didalangi oleh paham komunis. Semua komunis itu dipandang sama rata oleh semua peserta didik, bahkan orang Indonesia sendiri bahwa itu adalah sebuah hal-hal yang harus betul-betul sangat radikal seperti itu. Yang dimana udah terlihat buktinya sendiri karena adanya peristiwa G30 SPKI. Padahal ketika saya belajar tentang pembelajaran di multikulturalisme ini, ternyata kita harus bisa sebagai seorang guru memberikan pemahaman kepada anak, merangsang pemikiran kritis anak, ini komunis internasional ini seperti ini, komunis nasionalis ini seperti ini, komunis internasional ini siapa-siapa aja tokonya seperti kita lihat di G30 SPKI sebenarnya ada DNIDIP seperti itu. Nah, itu terafiliasi dengan mana? Dengan pemahaman seperti Lenin, Stalin seperti itu. Nah, yang di komunis nasional siapa-siapa aja tokohnya. Nah, kita lihat seperti Tan Malaka dan ada juga ada Malik. Ada Malik itu juga anak didiknya Tan Malaka yang juga ada pemahaman terhadap sosialis. Tetapi pemerintah pada zamannya Soeharto dia juga mendapat posisi yang sangat penting sampai pernah jadi wakil perdana menteri yang sebelumnya dia jadi menteri luar negeri. Di situ kita harus bisa di situ Pak pemahaman saya, oh iya, ternyata kekurangan saya sebagai guru ketika saya belajar multikulturalisme, saya harus bisa benar-benar memberikan perbedaan kepada anak-anak komunis yang memberontak ketika G30 SPK itu atau yang di dalam official historinya dia ada sebagai dalang, apa? Dia berafiliasi kemana? dia ke dia memiliki paham sendiri seperti nasionalis Tan Malaka kah? Atau dia memang sama seperti komunis internasional yang dimana mereka memang cenderung gerakan itu sering pada gerakan September Oktober kan kita lihat juga seperti yang memang di komunis internasional itu kita lihat bagaimana Lenin juga bisa runtuhkan atau menurunkan Tsar dan memberantas semua keluarga-keluarga kerajaan Romanov itu di Rusia. Kita di situlah Pak yang betul-betul yang hal yang paling menarik bagi saya bukan yang tidak menarik ya Pak ya, tapi saya sendiri terbuka wawasan saya. Oh iya, disinilah kekurangannya saya sebagai seorang guru. Saya tidak pernah mengajarkan anak-anak tentang perbedaan dua paham ini antara komunis internasional dengan nasionalis, sehingga anak-anak pun yang pernah saya ajar juga memandang komunis itu sama, Pak. Begitu, Pak. Oke, saya pikir dari saya cukup mungkin ya, karena waktunya juga terbatas. Prof. Dadan, mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum tanya Bu Imelda, saya masuk lagi saat laptop saya agar saya bisa foto ini. Oh, Kalau baik. di HP saya, ini pakai HP saya nggak bisa foto. Jadi saya masuk lagi satu ini ya, satu akun. Oh, Coba baik, Pak. Baik. saya foto dulu untuk spot.
Sudah Pak, tidak muncul. Yang satu lagi muncul belum? Di sini belum bisa. Belum muncul. Masih Aku dari Pak masih Andi belum. Pak. Enggak. Saya dari Hah? Pak Andi. Yang saya dimasukin dulu itunya. Satu akun lagi, satu laptop Oh, untuk Bapak udah masuk ke linknya Pak? udah. Tidak muncul Pak? Hmm, Tidak muncul? tidak muncul ya. Iya Pak. Saya coba keluar lagi. Hmm. Atau dari Pak Andi Pak? Apa ada Pak muncul Prof Dadan Pak? Oke, Bu Pak Adi Emilia. mana? Saya ini yang Zoom-nya. Saya masuk Kayaknya lagi untuk laptop saya. saya, Masuk nggak? saya kirim. Belum, Prof. Belum, masih masih yang latar belakangnya Masa? PCI. Hmm. Ini untuk moto karena kalau dari sini kan nggak bisa foto langsung. Saya Hmm. di motonya ke laptopnya. Oh, Bu sebentar Pak. Bu Saya Emilda kembali. bisa sambil moto kan, Bu Emilda? Oke. Udah Pak, Oke, udah Nggak bisa. masuk Pak Dadan. coba Ini foto nanti di-share di WhatsApp group supaya oleh Prof. Dadan bisa dimasukkan ke spot UPED. Sudah Pak, udah Sekarang masuk. sudah ada, Prof. Recording in Silakan, progress. Prof. Sudah ada. Oke. Nah, kita foto dulu kalau gitu. Baik Pak. Oke. Kita foto dulu ya. Baik Pak. Oke. Upload. Udah, silakan di Bu Embila tinggal di ini. Ya, saya sisip Pak. Baik, terima kasih. Tadi Kang Andi sudah menyampaikan yang tentang multikulturalisme. Saya coba masuk yang agak perbandingan antara multikulturalisme di dunia gitu. Yang tadi bicara oleh Bu Emilda juga bahwa kita menghadapi atau berada pada multikulturalisme global. Tentu saja dalam multikulturalisme global ini masing-masing negara memiliki perbedaan mendasar di dalam penerapan kebijakan multikulturalisme. Coba jelaskan bagaimana perbedaan antara penerapan multikulturalisme di Amerika Serikat dengan antara melting pot dan salad bowl itu teorinya. Pergeseran teori dari salad bowl itu di mana masyarakat di sana itu mempertahankan tradisi yang beragam gitu dengan identitas budayanya yang unik tapi tetap dipertahankan meskipun mereka agak berbeda. Kemudian bandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Singapura lewat CMIO itu yang ada Cina, India, Melayu, India gitu. Yang penerapannya juga di Singapura ini dalam bentuk penerapan ethnic integration policy, di mana dalam ethnic integration policy ini klasifikasi rasial antara Cina C-nya, M-nya Malaysia, I-nya India, and other negara-negara lain sebagai basic dari administrasi negara untuk dialokasikan menjadi sumber daya publik yang kuat dan membangun multikulturalisme. Saya kira dua itu, ditambah nanti satu lagi tentang penempatan perbedaan yang tepat di Eropa misalnya. Di Eropa ini kan targetnya adalah multikulturalisme dalam pengakuan komunitas yang masing-masing berbeda. Misalkan di Prancis dengan sekularisme yang ketat,
di Jerman dengan integrasinya, kemudian di negara-negara lain juga hampir mirip gitu. Nah, silakan Bu Imelda, yang Anda tangkap dalam beberapa perkuliahan itu, perbandingan antara penerapan kebijakan policy tentang multikulturalisme, baik di Amerika dengan salad bowl, di Singapura dengan penerapan CMA itu, dan juga di Eropa, yang masing-masing menerapkan kebijakan multikultural di masing-masing negara. Silakan. Baik, Pak. Oh, baik. Mungkin pada awal-awalnya di Amerika itu mereka memandang multikulturalisme itu untuk mendapat sebuah kestabilan itu mungkin mereka mendapat yang namanya melting pot, Pak. Jadi menyamaratakan hampir semua orang yang hidup di Amerika itu untuk memakaikan sebuah kebudayaan yang sama. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, mereka orang di Amerika itu juga nanti menerapkan yang namanya salad bowl, yang dimana masyarakat Amerika dengan berbagai macam ras atau latar belakang budaya yang mendiami Amerika itu, mereka tetap boleh menggunakan tradisi-tradisi yang mereka bawa dari tempat asalnya mereka, seperti orang-orang Afrika, orang-orang dari Amerika Latin, dari orang-orang dari Italia, dari Irlandia. Mereka masih boleh menggunakan kebudayaan mereka yang nanti juga dikenal juga dengan istilah salad bowl. Jadi mereka tetap berpegang pada aturan yang ada di Amerika. Mereka tetap menggunakan mungkin menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuannya mereka, tetapi mereka juga boleh tetap mempertahankan kebudayaan asalnya mereka, sehingga dilihat itu seperti yang namanya salad, yang mereka tidak, walaupun mereka bercampur di sebuah negara, tetapi mereka tidak kehilangan identitas budaya asalnya mereka, sebab budaya itu adalah sebuah yang memang prosesnya sangat panjang, yang memang betul-betul harus dihargai oleh masing-masing golongan atau kelompok, sehingga nanti dikenal dengan istilahnya salad bowl di Amerika. Yang dimana identitas itu tidak hilang walaupun mereka bersatu menjadi warga negara Amerika. Tentang kebijakan di Singapura, ini adalah yang unik, yang dimana pemerintah Singapura itu betul-betul mewadahi masyarakat yang tinggal di Singapura itu, yang dari berbagai macam etnik, yang dimana mereka, supaya tidak terjadinya konflik rasial di Singapura itu, mereka betul-betul memberikan peraturan yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam etnik yang tinggal, seperti perumahan, yang dimana perumahan itu juga klaster-klaster itu memang dibagi secara adil untuk kaum Melayu, yang kedua untuk Cina, yang ketiga untuk kaum India, kayak gitu. Jadi mereka juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuannya mereka di Singapura, tetapi mereka juga di Singapura itu juga tidak menghilangkan bahasa ibunya mereka di Singapura, seperti itu. Sehingga dengan adanya pembagian perumahan seperti ini di Singapura ini, sehingga setiap kelompok yang mendiami Singapura itu betul-betul mereka mendapat hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, begitu Pak. Kalau misalkan dibandingkan lagi dengan penerapan multikulturalisme yang ada di di Amerika, di Eropa, ditambah Singapura. Nah, sekarang lari ke Kanada dan Australia. Itu kan beda juga. Kemarin saya jelaskan yang di Kanada seperti apa, yang di Australia seperti apa. Sebab penerapannya antara Kanada, Australia, kemudian Eropa itu tentu berbeda. Salah satu yang paling
mendasar misalnya ketika kita menerapkannya di Australia misalnya, dia kan sudah ada warga lokal lah gitu ya. Warga lokal itu aborigin gitu. Gimana kita tahu bahwa kalau Australia itu dihuni oleh penduduk yang dibuang waktu revolusi industri di Inggris, banyak para penjahat, kemudian mereka dibuang ke Australia, mereka membangun kamp-kamp pemukiman baru yang kemudian mengklaim bahwa itu adalah milik Inggris karena dianggap Australia incognita itu yang daerah yang tidak bertuan gitu. Padahal di situ ada masyarakat aborigin. Nah, karena ada masyarakat aborigin, kemudian dia menerapkan multikulturalisme itu dengan tetap memberikan di apa yang disebut dengan multicultural citizenship, artinya hak budaya dalam kerangka kewajiban sipil itu di Australia. Jadi masih diberikan hak-hak budaya kepada masyarakat yang ada di sana, terutama masyarakat di aborigin. Sementara kalau melihat di Kanada, itu adalah mengintegrasikan dalam bentuk cultural mosaic. Jadi cultural mosaic itu adalah interaksi dengan tetap mempertahankan identitas asal gitu. Kalau di Australia berbeda, tapi menghargai hak dan kewajiban sebagai warga sipil. Nah, bagaimana Ibu bisa menjembatani di antara dua kebijakan ini, yang antara Australia dengan Kanada, yang di Kanada juga ada penduduk aslinya juga, di Australia juga ada penduduk aslinya di aborigin, di Kanada dan Amerika ada masyarakat Indian gitu. Tapi kemudian menerapkan pola yang berbeda di dalam kebijakan multikulturalnya. Silakan dijelaskan. Baik, Pak. Baik, Pak. Memang kita lihat juga untuk pertama kali itu yang mengeluarkan tentang peraturan tentang multikulturalisme ini adalah Kanada, yang lalu di Kanada tahun 1960 itu, yang dimana di Kanada ini mereka betul-betul memberikan perlindungan terhadap warga negara asing yang datang ke Kanada, yaitu mereka mengeluarkan betul-betul peraturan pada 1960 itu, di mana perlindungan terhadap warga negara asing itu atau kebudayaan dari tempat asalnya imigran yang datang ke Kanada itu betul-betul dilindungi dalam undang-undang yang ada di Kanada. Sedangkan di Australia itu, walaupun mereka memang penduduk yang datang itu memang banyak berasal dari tahanan politik yang ada di Inggris, tetapi memang pada masanya itu memang terjadi kayak genosida terhadap bangsa aborigin yang ada di Kanada. Akan tetapi seiringnya waktu, pemerintah Kanada juga memberikan kepada masyarakat, halo, Ya, lanjut. ayo Pak, maaf Pak. Eh, pada saat perkembangannya, masyarakat pemerintah Kanada juga memberikan hak istimewa terhadap bangsa asli Australia, yaitu orang aborigin, yang dimana mereka juga memiliki hak istimewa sebagai warga asli Australia di negara Australia itu sendiri, yang dimana hak ini khusus hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku asli Australia, itu bangsa aborigin. Sehingga dengan adanya keistimewaan orang aborigin ini, mereka juga memiliki sebuah hak istimewa di tanah kelahirannya sendiri di Australia. Sedangkan untuk penduduk asing yang datang ke Australia itu juga, yang seperti Bapak jelaskan juga terdahulu, supaya mereka juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan Australia, para imigran-imigran yang datang ini juga mereka diberi latihan khusus tentang bahasa Inggris di Australia. Sehingga orang yang datang ke Australia ini ketika diberikan hak seperti hak bisa sekolah, hak kesehatan, hak yang untuk belajar bahasa Inggris, mereka juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan negara Australia, sehingga orang-orang yang datang ini tidak mendapat
diskriminasi yang begitu besar karena mereka juga bisa telah menyesuaikan dengan kebudayaan atau bahasa yang ada di Australia itu, Pak. Pak Dadan, mic-nya belum dibuka, Pak. Maaf. Oke. Baik, kalau gitu saya kira cukup Kang Andi, karena waktunya juga mepet ya untuk diskusi ini. Saya kira sudah 2 dari Kang Andi tentang multikulturalisme di kita, dan saya tambahkan tentang multikulturalisme di luar. Maka silakan Kang Andi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dadan dan Bu Emilda, terima kasih juga telah menjawab pertanyaan kami dalam pertemuan terakhir ke-16 dan sekaligus ini merupakan ujian akhir semester yang bersifat lisan dan agak komprehensif lah dikit ya. Dan dengan demikian berarti sudah perkuliahan kita. Jangan lupa Bu Emelda masih ada satu tugas yang harus Bu Emelda kerjakan Iya. minggu depan. Makalahnya harus sudah dikumpulkan ya supaya Oh, mendapat baik. poin maksimal dari kami. Saya pikir itu saja perkuliahan kita pada hari ini dan kami, saya dan Prof. Dadan memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya selama perkuliahan selama 1 semester ada hal yang kurang berkenan. Tiada lain, semuanya adalah untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan akademik Bu Emilda supaya dalam mengkaji tesis S2-nya itu betul-betul lebih komprehensif dan lebih mendalam. Saya Ya, pikir terima kasih. itu saja perkuliahan kita pada ini dan mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih Bu Emilda, terima kasih Prof. Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak selama 1 semester Ya, ini. sama-sama. Nah, Oke. mohon maaf Oke, juga Pak kalau ada salah-salah saya. oke, Ya, izin lab ya. sama-sama.